Di benua tandus, Ye Chen, si monyet, dan si monyet kecil duduk bersama. Si monyet menyeringai, jika cucu-cucu kura-kura itu berani berbuat jahat pada keponakan-keponakan mereka, aku akan mencuri semua kebun mereka dan tidak menyisakan apapun untuk mereka. Biarkan mereka memakan tanahnya. Tidak, tidak, mereka semua menunggu kita di kebun, lalu mereka akan menutup pintu dan membiarkan anjing-anjing itu pergi. Si monyet kecil menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, bisakah kita bersikap sopan? Jika mereka berani mengganggu orang-orangku, mereka harus membayar 100 kali lipat harganya, tidak hanya untuk mencuri buah, tetapi juga untuk membunuh. Jika kau berani, kita akan membunuh salah satu dari mereka. Si monyet berkata. Kemudian, Ye Chen, si monyet, dan si monyet kecil diam-diam meninggalkan benua tandus dan memasuki dunia kekacauan untuk mencari informasi. Sebulan kemudian, berita datang dari dunia kekacauan bahwa Ye Fan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang pengadilan Senting. Dia terluka parah dan hampir mati. Dia akhirnya melarikan diri ke tempat kematian yang terkenal. Dia tidak tahu hidup atau matinya. Kemudian, tersiar kabar bahwa Dao Yan dikejar dan dibunuh oleh keluarga Yun dari benua skala api di benua Sansheng, dan hidup serta matinya tidak diketahui. Setengah bulan kemudian, tersiar kabar bahwa harimau Fei Tian dikejar dan dibunuh di benua Shenhu. Shenhu dan Seng Wizu bekerja sama untuk membunuh harimau Fei Tian, yang hampir membunuh harimau Fei Tian. Harimau Fei Tian hampir terpotong pinggangnya. Berita demi berita ini, di tengah kekacauan dunia, bergolak. Mereka yang dijebak oleh Ye Chen mengatakan bahwa mereka ingin membalas dendam kepada Ye Chen. Jika mereka tidak dapat membunuh Ye Chen, mereka akan menyerang orang-orang di sekitar Ye Chen. Sekarang orang-orang di sekitar Ye Chen benar-benar dikejar dan dibunuh. Mereka hampir terbunuh. Beberapa dari mereka tidak tahu hidup atau mati mereka. Sekarang banyak orang melihat reaksi Ye Chen. Bagi banyak orang di dunia yang kacau, melihat Ye Chen melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan ini memang merupakan hal yang sangat membahagiakan. Ye Chen menyelinap ke kebun dan ditemukan segera setelah dia masuk. Ye Chen membunuh 7 murid Senting satu persatu. Kemudian, Ye Chen juga mengeluarkan kantong rusak milik monyet kecil itu, lalu mengangkat kantong itu sesuai dengan metode monyet kecil itu, dan semua buah dari kebun dewa berterbangan ke dalam kantong rusak itu. Ye Chen mengambil kantong itu lalu membuangnya. Kantong rusak itu terbang keluar pelataran dewa. Ye Chen langsung menghunus pedangnya, dan lautan pedang yang kacau meletus. 10.000 pedang dikerahkan secara bersamaan. Pohon-pohon buah di kebun dewa ditebang atau diledakkan berkeping-keping. Seluruh area hancur. Saat orang-orang dari pelataran dewa datang, kebun dewa yang luas itu hampir hancur total. Benda langit yang kacau, kau mencari kematian. Orang-orang di kuil bersorak. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan, beraninya kau meneriakiku. Mereka benar-benar mencari kematian. Ye Chen mengakhiri kalimatnya, menghunus pedangnya untuk membunuh. Gelar dewa memang tak tertandingi. Kalimat ini sama sekali bukan lelucon. Tak satu pun dari orang-orang yang datang ke sini adalah dewa kuno, tetapi di wilayah mereka sendiri, mereka masih penuh percaya diri, hanya saja mereka tidak mengukur kekuatan mereka sendiri. Ye Chen membunuh dengan satu pedang. Pedang itu agung dan 10.000 pedang ditembakkan secara bersamaan. Para dewa itu tak mampu menghentikan serangan Ye Chen. Ah, puff. Setelah beberapa saat, mereka berteriak, dan tubuh mereka terbelah dua atau langsung meledak. Begitu lebih dari 10 orang jatuh, mereka terbunuh dengan satu pedang, dan tak seorang pun selamat. Senting, jika kau mengejar dan membunuh putraku, maka aku akan menghancurkan kebun dewamu dan membunuh murid-muridmu. Mulai sekarang, kita tidak akan mati, dan siapapun yang melihatnya akan dibunuh. Dewa Ye Chen berdiri di kebun. Setelah itu, Ye Chen terbunuh oleh beberapa pedang, dan sebagian besar akar serta batang pohon buah di kebun dewa hancur, dan tidak ada vitalitas. Kekacauan, kau mencari kematian. Dewa gelar kuno bergegas keluar dan meraung marah. Ye Chen berkata dengan muram sambil tersenyum, ketika aku menembus gelar kuno dewa, aku akan membunuh satu orang sepertimu. Ye Chen berkata, tubuhnya menghilang dalam sekejap, pedang kekacauan menghilang ke dalam kehampaan. Gelar kuno itu penuh dengan udara. Setelah bertahun-tahun budidaya yang cermat, kebun dewa Senting telah mencapai skalanya saat ini. Namun, ia hampir kehilangan akarnya, yang berarti bahwa sebagian dari sumber daya Senting telah sepenuhnya terputus. Tubuh asli Ye Chen, monyet dan monyet kecil sedang menunggu pedang kekacauan dan tas rusak untuk terbang di jalan yang berdekatan dengan Senting. Tas rusak itu terbang, dan monyet kecil itu mengangkat tangannya dan meraihnya. Tak lama kemudian, pedang kekacauan juga bergegas keluar dari kehampaan dan kembali ke tangan Ye Chen. Monyet kecil itu melihat buah ajaib di dalam kantong, lalu tersenyum dan berkata, buah ajaib sebanyak ini sudah cukup untuk kita makan. Kita makan buah sebagai makanan, kata monyet itu. Ye Chen berkata, kita akan memilih semua yang bagus dan menjual yang belum matang. Kita bisa bilang buah-buahan itu berasal dari kebun dewa Senting. Kita bisa menjualnya dengan harga murah, menjualnya saat obral, atau membeli satu buah secara gratis. Kacangnya juga bisa digunakan untuk budidaya buah. Monyet itu berkata, trikmu ini sudah cukup merusak, ini di hadapan dewa. Tak lama kemudian,
dunia Chaos mulai menyebarkan kabar bahwa ada penjualan buah dewa di kebun buah, beli satu gratis satu, tua maupun muda tak tertipu. Semua buahnya bagus, tapi kita telah menghancurkan kebun buah Dewa Senting. Kita bisa beli satu gratis dan menjualnya dengan harga murah. Terdengar teriakan di dunia Chaos. Beberapa ras di daratan merasa iri ketika mengetahui bahwa itu adalah kebun buah dewa. Buah yang bisa ditanam di kebun buah Dewa Senting sama sekali bukan buah dewa biasa. Kalaupun ada, buahnya tak akan kalah dengan buah dewa yang pernah mereka lihat. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, banyak ras di daratan diam-diam mencari cara untuk membeli dan menjual kembali buah tersebut. Jika buah seperti itu diambil, tak akan laku tanpa 5 juta batu Chaos. Mendengar berita itu, orang-orang di Istana Dewa sangat marah hingga tak kuasa menahan diri untuk memotong daun dan memakannya. Ye Chen, si monyet, dan si monyet kecil, sambil menjual buah suci, tetap berada di luar Istana Dewa. Melihat para murid Istana Dewa meninggalkan Istana Dewa, mereka mengepung dan membunuh mereka. Dalam sebulan, para murid Senting keluar dan membunuh satu persatu. Puluhan dari mereka tewas, dan lebih dari 10 di antaranya disebut dewa. Hal ini membuat para murid Senting tidak berani keluar. Jika mereka benar-benar ingin keluar, mereka harus dilindungi oleh gelar dewa kuno. Namun demikian, Istana Dewa menderita kerugian besar. Seorang dewa gelar Taigo meninggalkan Senting dengan lebih dari 10 murid dan ingin pergi keluar untuk menanyakan tentang penjualan Senghuo. Tak lama setelah meninggalkan kuil, ia diserang oleh Ye Chen. Dewa gelar kuno itu melihat Ye Chen mengambil inisiatif untuk menantang, yaitu membunuh hati, mengejar Ye Chen. Meskipun kekuatan Ye Chen saat ini tidak dapat membunuh dewa gelar kuno, ia masih dapat bertahan beberapa kali untuk menahan serangan dewa gelar kuno. Setelah Ye Chen membawa pergi dewa gelar kuno, monyet dan monyet kecil itu segera membunuh lebih dari 10 murid. Ketika dewa gelar kuno kembali, para murid itu telah menumpahkan darah ke langit. Meskipun pengadilan dewa marah, tidak ada cara untuk mengatasinya. Merekalah yang selalu menderita. Pengadilan dewa menolak para murid meninggalkan kuil, tetapi itu merupakan aib besar bagi pengadilan dewa. Sebagai kekuatan terbesar di zaman kuno, untuk pertama kalinya mereka dikejutkan oleh benda langit yang kacau. Cucu dan kura-kura pengadilan dewa, mengapa kalian menyusut? Tidak kompeten. Kalian memang kompeten. Keluarkan kepala kalian dan biarkan aku memenggalnya. Monyet itu berteriak, aku berani mengatakan bahwa ketika kalian mulai, aku akan membayar kalian 100 kali lipat. Ye Chen mencibir. Ye Chen, monyet, dan monyet kecil telah berkeliling kuil, tetapi selama setengah bulan, tak satu pun dari mereka keluar. Sepertinya Istana Dewa telah ditempa menjadi kura-kura berkepala kecil. Senang sekali, Istana Dewa yang besar telah menjadi kura-kura berkepala kecil. Lihat saja nanti bagaimana mereka akan menyombongkan diri ketika mereka keluar lagi. Monyet itu mencibir, mereka pasti bilang kita telah ditempa menjadi kura-kura oleh benda-benda langit yang kacau. Apa kau punya kemampuan ini? Haha, seru Ye Chen. Mendengar sarkasme seperti itu, orang-orang di Istana Dewa pasti akan marah, tetapi semua amarah itu hanya bisa dipendam di hati dan ditelan di perut. Ye Chen melihat tidak ada pergerakan di kuil dewa, jadi dia berhenti memperhatikannya untuk sementara waktu. Target selanjutnya adalah rumah awan dari benua skala api, kata Ye Chen dingin. Kurasa lebih baik kita pergi ke negeri Shenhu dan membunuh 8 anak bangsa Shenhu dulu, kata monyet itu. Kemudian ia berpikir, kepala harimau pergi ke daratan. Ketiganya segera bergegas ke negeri harimau dewa. Karena negeri harimau dewa membantu kura-kura menghadapi harimau terbang, ia juga mendengar apa yang telah dilakukan Ye Chen pada Senting. Bahkan, ia lebih khawatir. Meskipun mereka membantu Senghui, mereka hanya memberi mereka beberapa keuntungan, dan tidak mengirim orang kuat untuk menjaga Shenhu. Mereka membiarkan Shenhu menghadapi pembalasan dari Chaos Celestial. Orang-orang Shenhu tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika Chaos Celestial benar-benar kuat, jika mereka menembus gelar dewa kuno, maka orang-orang Shenhu pasti akan hancur. Hanya ada satu gelar dewa kuno, jadi Chaos Celestial masih menjadi ancaman besar bagi mereka. Ye Chen dan ketiganya datang ke negeri harimau dewa, dan langsung membunuh keluarga Shenhu. Tiba-tiba, pedang harimau yang kacau balau jatuh ke tangan dewa gunung. Di klan Shenhu, terdengar banyak teriakan. 6 orang kuat dari klan Shenhu bergegas keluar dan melihat Ye Chen, monyet, dan monyet kecil. Wajah mereka menjadi sangat muram. Kalian seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Pembantaian adalah harga yang harus kalian bayar. Nada bicara Ye Chen dingin dan tidak ada ruang untuk diskusi. Suku Shenhu juga tahu bahwa tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang masalah ini. Karena benda-benda langit yang kacau telah terbunuh, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah melawan mereka. Satu-satunya dewa bergelar kuno dari suku Shenhu, yang terkuat di tingkat dewa, langsung membunuh Ye Chen. Ye Chen segera mundur, mengaktifkan pedang kekacauan, lalu menebasnya. 10.000 pedang dikerahkan bersama untuk membunuh dewa bergelar kuno. Dewa bergelar kuno dapat menahan serangan Ye Chen hanya dengan melambaikan tangannya. Ye Chen tahu bahwa dia bukanlah lawan dewa bergelar kuno, dan tugasnya adalah mengendalikan dewa bergelar kuno. Monyet dan monyet kecil dibunuh oleh klan dewa harimau. Hanya ada 6 dewa dalam klan Shenhu, sehingga mereka tidak dapat menahan serangan monyet.
Di antara para dewa bergelar, diperkirakan rumah kura-kura dari klan Senghui dan 3 gagak emas dari klan Sansu Jinwu tidak dapat melakukannya, apalagi suku Senhu. Monyet membunuh monyet dengan tongkat. Ketika tongkat itu jatuh, seorang anggota klan Senhu, yang disebut lapisan ke-9 dari keluarga Harimau Dewa, dikeluarkan. Ia muntah darah dan sama sekali tidak mampu melawan. Monyet itu mengayunkan tongkat itu lagi, dan pedang klan Senhu, gelar klan Senhu, langsung hancur di tangan mereka, dan kepala mereka hancur di bawah tongkat ini. Tangan monyet kecil itu juga lebih mengerikan, memegang tombak bergambar langit persegi, menatap monyet kecil itu, bermain dengan tombak bergambar langit persegi, itu sama sekali tidak ambigu, dan langsung membunuh gelar klan Harimau Dewa dari lapisan Senhu. Puff, tidak ada ketegangan, tombak akan terbunuh. Monyet dan monyet kecil itu menyapu klan Harimau. Melihat pemandangan ini, dewa bergambar kuno dari klan Senhu sangat marah. Ia ingin meninggalkan Ye Chen, tetapi setelah dipikir-pikir, bahkan jika ia meninggalkan Ye Chen, ia tidak dapat mengubah status quo. Ia hanya mengejar Ye Chen sepanjang jalan, tidak pernah mati untuk membalaskan dendam bangsanya sendiri. Gelar kuno klan Dewa Harimau, Sang Dewa, berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen hanya bisa menghindar terus-menerus. Ketika ia tak bisa bersembunyi, ia menggunakan pedang kekacauan dan topeng untuk melawannya. Di sisi lain, monyet dan monyet kecil telah membuat keputusan cepat untuk membunuh 6 dewa klan Senhu. Maka mereka tidak ingin membunuh terlalu banyak. Masing-masing dari mereka akan melancarkan serangan ke tanah leluhur klan Senhu. Jika mereka selamat dari 2 serangan ini, mereka akan memiliki kehidupan yang hebat. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka akan hancur. Setelah monyet dan monyet kecil menyelesaikan ini, itu adalah untuk memberitahu Ye Chen untuk segera mundur. Ye Chen mendengar berita itu, dan saat pertama kali memisahkan 2 tubuh, tubuh aslinya segera mundur. Kedua tubuh terpisah itu pun terbunuh oleh gelar dewa kuno dari klan Harimau Dewa. Gelar Taigu dari klan Senhu dihalangi oleh 2 tubuh terpisah tersebut. Tubuh asli Ye Chen menggunakan Tiansu Gujing untuk melarikan diri dengan cepat dan meninggalkan klan Senhu. Klan Senhu hampir hancur. Klan itu pasti telah menyebar di dunia kekacauan. Ini baru permulaan. Seperti yang kukatakan, aku tidak akan pernah menyerah selama aku berani melawan diriku sendiri, keluargaku, dan saudara-saudaraku. Ye Chen melontarkan kata-kata yang kejam. Baik klan Senghui maupun keluarga Yunjia di benua Woling adalah ras yang kuat. Mereka pernah dinobatkan sebagai dewa tertinggi. Oleh karena itu, mereka penuh percaya diri dan tidak takut pada Chaos Celestials untuk membalas dendam. Apa gunanya Chaos Celestials? Jika aku bertemu Chaos Celestials, aku akan memenggal kepala mereka. Teriak keluarga kura-kura klan Senghui. Ye Chen mendengar teriakan kura-kura itu dan mencibir, beraninya bertarung. Aku sudah lama tidak memasak sup wangba. Kura-kura Suan mendengar ucapan itu dan marah, mengancam akan bertarung dengan Ye Chen. Kau ingin membawaku keluar dan membunuhku. Aku sudah lama menggunakan trik ini. Ye Chen mencibir. Apa kau pikir tuan muda ini penjahat sepertimu? Tuan mudaku selalu menyukai persaingan yang adil dan jujur. Tidak sepertimu, aku hanya tahu cara merencanakan. Gui Xuan berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen haha menjawab, konyol sekali. Jika kau bertemu lebih dari 10 dewa bergelar kuno dan ingin membunuhmu, aku melihat bagaimana kau bertarung secara terbuka dan jujur, itu bodoh. Ketika Ye Chen menanggapi Gui Xuan, ia sudah berada di daratan dekat benua Senghui. Mereka benar-benar berniat membunuh Gui Xuan. Selama Gui Xuan meninggalkan klan Senghui, mereka akan langsung membunuhnya. Tidak peduli persaingan terbuka dan terbuka seperti apa yang ia miliki, itu omong kosong. Ketiga orang itu telah tidur di luar klan Senghui. Bahkan jika mereka melihat kemunculan orang-orang Senghui, mereka memiliki peluang bagus, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka sedang menunggu paviliun kura-kura klan Senghui. Menunggu selama setengah bulan penuh, tubuh Ye Chen berada di tempat lain dan Turtle Xuan telah dimarahi, dan kemudian Turtle Xuan pun dimarahi. Gui Xuan adalah salah satu tokoh terpenting klan Senghui. Ye Chen memarahinya. Bagi orang-orang Senghui, bisakah kita menganggapnya enteng? Kita harus melindungi mereka secara diam-diam. Ye Chen secara alami mengetahui status Gui Xuan. Bagaimana mungkin klan Senghui merasa saat ini ketika Gui Xuan keluar sendirian dan barang-barangnya disergap? Itu sungguh harga yang tak tertahankan. 2 tubuh Ye Chen yang terpisah tersembunyi di kehampaan, disembunyikan oleh Tiansu Gujing. Bahkan jika Dewa Gelar Kuno ingin mengetahuinya, itu tidak sesederhana itu. Selain itu, monyet dan monyet kecil juga masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk menunggu, menyelesaikan semua cara pembunuhan, dan harus membunuh Xuan-Xuan. Setelah Xuan-Xuan meninggalkan daratan kura-kura dan pergi ke beberapa benua, 2 tubuh Ye Chen yang terpisah dibagikan, salah satunya terbunuh lebih dulu, dan momentumnya berwarna pelangi, dan itu sangat menakutkan. Xuan-Xuan belum bergerak. Dewa segel kuno dari keluarga kura-kura yang tersembunyi dalam kegelapan takut untuk sedikit memperhatikannya kecuali Garpu, dan segera mengambil tangan. Tubuh Ye Chen yang terpisah mencibir, ini yang kau katakan untuk menjadi terang dan tegak, itu lelucon besar, setiap menit untuk menghadapi dirimu sendiri. Pemisahan Ye Chen secara alami tidak dapat memblokir serangan Dewa Segel kuno dari keluarga kura-kura. Namun, tepat saat Dewa Segel kuno menyerang,
tubuh terpisah lainnya juga menyerang, dan langsung membunuh paviliun kura-kura. Wajah Guisuan sangat muram. Ia merasa malu memiliki dewa segel kuno di keluarganya. Namun, dalam menghadapi serangan terpisah lainnya, kura-kura Suan langsung mengeluarkan kekuatan kekacauan yang dahsyat, dan kemudian ia membunuh Ye Chen. Pada saat kura-kura Suan menyerang, tubuh asli Ye Chen, monyet, dan monyet kecil semuanya tertembak, semuanya membunuh kura-kura Suan. Kura-kura Suan terkejut. Jika ia sendirian menghadapi Ye Chen, ia masih sangat percaya diri. Namun, ketika ia bertemu monyet dan monyet kecil, ia jelas bukan lawan. Ia bisa merasakan kengerian monyet, tidak mudah menghadapi monyet, apalagi ditambah dengan kekacauan. Guisuan tidak punya pilihan lain selain melawan. Ia langsung berubah menjadi kura-kura raksasa, lalu mengecilkan kepala dan kakinya ke dalam cangkang. Ada semburan cahaya di cangkang untuk menahan serangan Ye Chen dan monyet. Setelah cangkang kura-kura diukir dengan rune yang kuat, cangkang itu langsung disempurnakan menjadi artefak pertahanan. Ye Chen dan monyet menyerang dengan serangan sekuat itu, mengenai cangkangnya, dan cangkangnya tidak pecah, dan kura-kura Suan yang bersembunyi di dalamnya selamat. Ye Chen dan monyet terkejut, lalu mereka menembak lagi, dan mesin pembunuh yang lebih mengerikan pun meletus, tetapi kali ini, tidak ada serangan yang menghancurkan paviliun kura-kura. Cangkang kura-kura ini dengan kepalanya yang mengecil sungguh keras, gerutu monyet itu. Kura-kura Suan, anak kura-kura, kau punya kemampuan untuk menunjukkan kepalamu. Monyet kecil itu mengomel, bunuh kau, anak kura-kura, gerutu Ye Chen. Guixuan bersembunyi di dalam cangkang kura-kura, yang sebenarnya menahan diri. Sejak ia memilih bersembunyi di dalam cangkang, ia telah menjadi aib. Setelah itu, ia hampir tidak bisa berdiri di medan kekacauan. Kau berani bertarung 1 lawan 1. Kura-kura Suan mengamuk. Ye Chen memarahi, beraninya kau bicara 1 lawan 1, jika aku harus memisahkan diri untuk mengendalikan orang tua itu, sekarang kita telah dibunuh oleh orang tua itu. Bagaimana aku tahu seseorang mengikutiku? Guixuan juga sangat dirugikan, ia memang sangat dirugikan. Pada saat ini, perpisahan Ye Chen benar-benar tak terbendung. Dewa segel kuno dari keluarga kura-kura melihat bahwa kura-kura Suan dikepung dan segera datang untuk membantu. Ye Chen melihat ini, mencibir, cucu, hari ini adalah hari keberuntunganmu, tetapi lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia menatap monyet itu, lalu mereka bertiga dengan cepat melarikan diri. Tuan kecil, apakah kau baik-baik saja? Dewa segel kuno dari keluarga kura-kura tidak bisa mengejar Ye Chen dan bertanya. Kura-kura Suan mengeluarkan kepala dan keempat kakinya dari cangkang kura-kura, tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya sangat jelek, dan berkata, siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Sekarang, semua wajah tuan kita hilang. Ini tamparan keras. Tuan kecil tidak boleh memiliki kilatan apapun, kalau tidak, rencana leluhur kita selama bertahun-tahun akan benar-benar hancur. Jika masalah beberapa hari ini dikirim oleh Ye Chen, apa wajah tuan kecil di dunia kekacauan ini? Kura-kura Suan mengamuk. Selama kita membunuh benda-benda langit yang kacau, siapa yang berani meremehkan tuan kecil di dunia kekacauan ini? Lucu, bagaimana kau membunuhnya sekarang? Kura-kura Suan berkata dengan suara dingin. Ye Chen pergi bersama monyet dan monyet kecil itu. Meskipun dia tidak membunuh kura-kura Suan, membuat kura-kura Suan menjadi kura-kura yang kepalanya benar-benar mengecil adalah hal yang relatif membahagiakan. Terkadang menghina orang lebih menyakitkan daripada membunuh orang. Kura-kura Suan takut pada kita karena menjadi kura-kura yang menyusut. Cucu kura-kura itu berani berbicara dengan keras. Ketika kami melihat kami, dia membiarkan anjing itu menggigit kami, dan kemudian dia menjadi cucu kura-kura. Lucu sekali, teriak monyet itu dalam kekacauan. Untuk sementara waktu, banyak orang di dunia kekacauan mengetahui berita itu, 1 melewati 10, 10 melewati ratusan, dan kemudian menyapu dunia kekacauan. Seluruh dunia kekacauan membicarakannya, dan itu juga lelucon tentang paviliun kura-kura. Setelah mendengar komentar itu, Guixuan memutuskan untuk bunuh diri. Sulit menanggung penghinaan seperti itu. Ye Chen, kau berani membuat rumor dan menghina Tuan, dan dia belum selesai denganmu. Guixuan di antara orang-orang melihat, kematian tidak mengakui apa-apa, tidak ada orang lain yang melihat. Tidak masalah kalau tidak mengakuinya. Senang rasanya mengetahui isi hatimu dengan jelas. Haha, cucu kura-kura. Ye Chen tertawa dan suasana hatinya sedang baik. Setelah itu, Ye Chen, monyet, dan monyet kecil itu kembali ke istana dewa dan berjongkok di luar. Istana Senting tahu bahwa Ye Chen dan ketiga anak buahnya telah pergi berperang dengan keluarga Sengui di tanah Sengui, sehingga pihak Senting mengendurkan kewaspadaannya dan selalu bergidik. Itu benar-benar terlalu menindas, dan Senting tidak memiliki wajah. Pada awalnya, Senting mengirim beberapa murid untuk meninggalkan kuil. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka aman dan sehat, mereka percaya diri dan berani. Dan mengirim beberapa dewa gelar kuno untuk meninggalkan kuil, secara akurat menemukan posisi Ye Chen, dan kemudian membunuh. Jika Anda tidak membunuh Ye Chen, mereka akan sulit tidur dan makan. Meskipun Ye Chen hanya dewa gelar, tetapi dalam situasi saat ini, orang-orang yang berada di bawah ranah dewa gelar kuno dapat dibunuh hampir tanpa ampun, yang terlalu mengerikan. Terlebih lagi,
begitu tubuh surgawi kacau Ye Chen melewati alam dewa-dewa gelar kuno, mereka akan menjadi semakin menakutkan di dewa-dewa gelar kuno, dan mereka tidak akan jauh dari tubuh surgawi kacau. Senting mengirim yang kuat untuk menemukan Ye Chen, tetapi tidak tahu bahwa Ye Chen dan monyet itu telah kembali ke Senting. Begitu saya kembali ke kuil, saya melihat gelar 6 atau 7 dewa, memimpin sekelompok murid tingkat spiritual untuk meninggalkan kuil dan pergi ke beberapa tempat untuk berlatih. Kelompok orang ini juga malang, Ye Chen dan monyet itu, beberapa bola-balik akan membunuhnya dengan bersih. Kemudian, dia membunuh sekelompok orang yang kembali, termasuk 3 dewa bergelar dan lebih dari 10 dewa spiritual. Ketika pengadilan mendengar berita itu gila. Tetapi Ye Chen dan monyet kecil itu membunuh senjata, lalu pergi lagi. Orang-orang di aula Senting berencana menggali lubang untuk Ye Chen untuk melompat. Akibatnya, Ye Chen Lai tidak digali sama sekali. Saat ini, Ye Chen sudah pergi ke jalan benua skala api. Sesampainya di tanah tetangga, Ye Chen, bersama monyet dan monyet kecil, juga tinggal sebentar untuk mengamati keluarga Yun di benua skala api. Kemudian, monyet kecil itu pergi ke ladang obat keluarga Yun. Ketika kantong yang pecah berguncang, semua buah-buahan di kebun ladang obat dikumpulkan oleh monyet. Beberapa ramuan ajaib di ladang obat juga dikumpulkan dan diinjak-injak oleh monyet. Singkatnya, ladang obat hancur. Melihat ladang obat telah hancur, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Yun segera duduk di tanah. Di ladang obat keluarga Yun, kata-kata, 3 pendekar pedang kekacauan datang berkunjung, terukir. Orang-orang dari keluarga awan tahu bahwa Chaos Celestial mulai menyerang keluarga awan mereka. Keluarga awan adalah keluarga yang lebih kejam dan arogan. Leluhur mereka, leluhur Fire Scale, juga orang gila. Namun, meskipun mati, ia dicungkil dan dicambuk. Ini sungguh memalukan. Keluarga awan sangat arogan, dan kejam. Ketika ladang obat dihancurkan, keluarga awan segera mengeluarkan kata-kata kejam, yaitu membunuh Ye Chen, memercikkan darah ke ladang obat, dan membiarkan darah Chaos Celestial mengairi ladang obat. Akibatnya, setelah kata-kata kejam itu diucapkan hari itu, seorang anggota keluarga terkenal dari keluarga awan meninggal dengan mengenaskan di luar keluarga awan, dan kepalanya dilempar ke benua Fire Scale. Ini adalah tamparan di wajah yang sesungguhnya. Chaos Celestial, keluarga awanku harus mati, dan kau tidak akan pernah mati. Keluarga awan meraung. Akibatnya, keesokan harinya, seorang pemuda dari keluarga awan terbunuh dan tubuhnya dilempar ke benua Fire Scale. Keluarga awan berteriak dan menamparkan berulang kali, yang membuat keluarga awan semakin marah. Namun, kali ini keluarga awan tidak meraung. Tampaknya mereka lebih jujur. Semua kekuatan yang melawan orang-orang di sekitar Ye Chen kini dibalas oleh Ye Chen, dan harga yang dibayarkan biasanya tidak besar. Tidak, aku merasa seperti makan terlalu banyak buah dan tubuhku bereaksi. Setelah memakan buah ajaib, monyet itu tiba-tiba merasa tidak enak. Kau tidak bisa benar-benar memakan buah dewa, dan kau akan menembus gelar dewa kuno. Monyet kecil itu terkejut. Neneknya, kau masih bermaksud mengatakan padaku, kau telah makan begitu banyak sendiri, telah mencapai lantai 9 gelar dewa, dan menangis meminta terobosan dalam 2 atau 3 hari. Monyet tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Apakah ada bencana? Tanya Ye Chen. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu jelas. Kita harus menunggu sebentar untuk mengetahuinya. Jika ada bencana, mari kita pergi dan mengadu domba mereka lagi. Kau yakin bisa menghentikan bencana? Tanya Ye Chen. Bukannya kami meremehkanmu. Ini bukan untuk bersenang-senang. Kalau tidak dilakukan, ya rusak, kata monyet kecil itu. Dou Tian, kau harus makan lebih banyak kacang dan makan sisa buahnya untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan gelar Dewa Taigu. Lalu kita akan melewati perampokan bersama dan membantai bajingan-bajingan itu sampai mati. Kata monyet itu. Ye Chen berkata, apakah aku juga ingin makan kacang? Mungkin bisa menembus lantai 9 dewa gelar untuk menyeberang lagi. Kau bisa melakukannya, makanlah, kata monyet itu. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak buah suci di tangan mereka. Mereka memakannya setiap hari, dan mereka mengumpulkan banyak energi di dalam tubuh mereka dan perlu dimurnikan. Ye Chen dan monyet kecil Dou Tian duduk di samping tumpukan buah suci dan memakannya. Mereka makan sendirian sambil berdentang. Setiap orang hanya bisa makan sebanyak itu setiap hari. Selama sekitar 10 hari, Dou Tian berkata, monyet, aku bereaksi. Sepertinya aku akan menerobos. Aku belum bereaksi. Ye Chen mengerutkan kening, dia juga makan banyak, bagaimana mungkin tidak bereaksi? Mungkin kamu tidak sama dengan yang lain, kata Dou Tian. Ye Chen berkata, seharusnya makan tidak cukup, makan lebih banyak. Ye Chen terus makan dengan lahap. Setelah makan selama 5 hari, monyet dan Dou Tian sama-sama berkata bahwa bencana tampaknya akan datang. Ye Chen mendengar ucapan itu, langsung berkata, kamu tekan lagi, kita pergi ke rumah awan datang sekali kejam. Tidak masalah, kata monyet. Jadi Ye Chen, monyet, dan Dou Tian langsung pergi ke tanah skala api. Di luar tanah skala api, Ye Chen mulai berteriak dan memarahi leluhur skala api. Leluhur keluarga Yun telah dimarahi.
Bagaimana mungkin keluarga Yun bisa menahan amarah mereka dan segera mengirim sejumlah dewa gelar kuno untuk bergegas keluar dari keluarga Yun dan menyelamatkan Ye Chen. Ye Chen juga menjual kelemahannya kepada dewa gelar kuno keluarga Yun agar dewa gelar kuno keluarga Yun tahu posisinya, tetapi ia berpura-pura tidak tahu apa-apa, menggali lubang, dan menunggu dewa gelar kuno keluarga Yun datang. Keluarga Yun segera mendatangi dua dewa gelar kuno. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen terlalu licik. Satu dewa gelar Taigu tidak dapat membunuh Ye Chen, jadi mereka langsung mengirim dua dewa gelar Taigu. Dua dewa gelar kuno datang ke tanah yang relatif tandus, tidak ada roh kehidupan, ini juga untuk masa perang, agar tidak melukai ikan. Benda langit keos, hari ini aku melihat kemana kau berlari. Kedua dewa kuno keluarga Yun meraung. Ye Chen berpura-pura terkejut, dan tubuhnya langsung mundur, kalian berdua anjing. Baunya saja, kedua dewa kuno dari keluarga Yun dimarahi dan bahkan lebih marah, benda langit yang kacau, kalian tidak bisa melarikan diri hari ini. Ruang ini telah diblokir oleh kami. Aku akan melihat bagaimana kalian bisa melarikan diri. Ye Chen berkata, kalian berdua kura-kura, sungguh hebat berurusan dengan dewa gelar untuk memainkan trik seperti itu. Kalian harus diperlakukan dengan cara khusus. Tidak ada gunanya bicara lagi, dan mati. Kedua dewa kuno dari keluarga Yun segera membunuh mereka. Mereka begitu haus darah dan mengerikan sehingga mereka bertekad untuk membunuh. Tubuh Ye Chen cepat mundur, diikuti dengan dekat, langit bergemuruh hebat, ada guntur yang jatuh. Kedua dewa kuno keluarga Yun terkejut dan mengira itu adalah bencana Ye Chen lagi. Kalian akan bencana lagi, kalian bahkan mengadu domba kami. Dua dewa gelar kuno dari keluarga Yun sangat terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku bisa melewati bencana secepat ini? Apakah sesulit itu menjadi benda langit yang kacau? Kita akan melewati bencana. Monyet itu bergegas keluar, napasnya pecah sepenuhnya, dan bencana sudah dekat, lalu langsung menerjang dewa kuno keluarga Yun. Kalian berdua akan bersenang-senang bersama kami hari ini. Dou Tian juga bergegas, lalu meledak sepenuhnya, memicu bencana. Boom, dua bencana surgawi jatuh, dan kedua dewa kuno keluarga Yun terkejut dan ditarik untuk melewati bencana bersama dalam sekejap. Tidak, kedua dewa kuno keluarga Yun meraung liar, mencoba keluar dari bencana, tetapi bencana itu begitu mengerikan sehingga jika mereka tidak bergegas keluar, tubuh mereka hampir hancur. Monyet dan Dou Tian tak membiarkan dua dewa gelar kuno dari keluarga Yun lolos, mereka terjerat mati oleh dua dewa gelar kuno itu. Ah, kedua dewa kuno itu menjerit, tubuh mereka meledak, dan roh-roh yang berhamburan keluar tak mampu lolos dari bencana ini, dan langsung disapu bersih oleh cambuk. Monyet dan Dou Tian sama-sama menunjukkan taring dan darah mengalir deras. Tidak mudah untuk melewati bencana ini. Ye Chen melindungi Dharma, Tianji turun satu per satu. Setelah dua putaran, Monyet dan Dou Tian semuanya ditebas hingga mati, mengerahkan segala cara, dan akhirnya berhasil lolos. Setelah mereka dipromosikan menjadi dewa gelar kuno, mereka jelas merasakan perubahan besar pada tubuh mereka, yang merupakan perubahan substansial. Alasan mengapa alam ini disebut dewa kuno terutama karena setelah mencapai alam ini, Zhou Yuan sangat mengerikan dan tampaknya abadi selamanya. Namun, ini hanya untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan mati, hanya butuh sedikit waktu lagi, bahkan jika dewa gelar tertinggi memiliki akhir hidup, apalagi orang lain. Ye Chen melihat napas mereka berdua semakin kuat. Saat ini, jika Ye Chen bertarung dengan salah satu dari mereka, dia tidak akan punya peluang untuk menang. Dewa gelar kuno benar-benar berbeda, atau kita harus menerobos ke dewa gelar kuno sesegera mungkin, kata Ye Chen dalam hati. Kali ini sukses besar, lain kali kau menyeberangi sungai, kita akan mengadu cucu kura-kura. Monyet itu tertawa, keluarga Yun tiba-tiba kehilangan dua dewa gelar kuno. Sungguh bodoh memakan koptis dan tidak bisa mengatakannya. Ayo kita pergi dan melihat mata tanpa jiwa itu, kata Ye Chen. Mendengar ini, monyet itu berkata, tempat kematian selalu dikabarkan selalu keluar masuk. Apapun yang terjadi, aku akan jalan-jalan. Ye Chen sangat tegas. Ye Fan dikejar sampai ke dalam, hidup dan mati tidak diketahui, Bapak Alam akan menemukannya.